saya Mahria sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk berdiri pada tahun 1250 Masehi di Mesir setelah runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Mamluk berasal dari kata Arab, yaitu mamluk yang berarti milik atau budak. Para mamluk adalah budak-budak militer yang berasal dari wilayah Kaukasus, Kipsah, dan Asia Tengah. Mereka dilatih sejak muda dalam teknik perang dan doktrin Islam oleh dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, Mamluk Bahri, didominasi oleh Mamluk beretnis Kipsah dan berkedudukan di Pulau Roda bagian Sungai Nil. Periode kedua, Mamluk Burji, didominasi oleh Mamluk beretnis Kaukasus dan berkedudukan di Menara, bagian benteng Kairo. Latar belakang sosial dan politik berdirinya dinasti ini, Mamluk pada awalnya adalah budak militer non-Arab yang direkrut dan dilatih oleh dinasti Ayyubiyah untuk menjadi pasukan elit. Mereka dipilih karena tidak memiliki loyalitas lokal sehingga dinilai lebih stabil. Ketika dinasti Ayyubiyah melemah karena tekanan eksternal seperti perang salib dan konflik internal, para Mamluk memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk naik ke posisi dominan. Proses berdirinya dinasti ini setelah kematian Sultan Al-Salih Ayyub pada tahun 1249 Masehi terjadi kekacauan politik. Sajar al-Dur, istri Al-Salih dari kalangan Mamluk, sempat berkuasa sebentar. Pada tahun 1250 Masehi, Aibak diangkat sebagai sultan. Mesir menandai berdirinya resmi dinasti Mamluk. Mereka mulai membangun pemerintahan dan militer yang kuat serta stabil. Fase awal dan konsolidasi kekuasaan, dinasti Mamluk menghadapi ancaman Mongol dan sisa perang salib di bawah Sultan Baybars. Mereka berhasil menghentikan investasi Mongol dan pertempuran air laut. Baybars juga melakukan konferensi besar dalam pemerintahan dan militer, menjadikan Mamluk sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Jadi, dinasti Mamluk ini lahir dari budak militer yang mengambil alih kekuasaan saat dinasti Ayyubiyah runtuh. Di bawah kepemimpinan tokoh seperti Aibak dan Baybars, mereka membangun pemerintahan kuat, menahan ancaman eksternal, dan menjadi kekuatan utama di dunia Islam. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai materi pertama. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saudari Mahria tadi menjelaskan mengenai sejarah berdirinya dinasti Mamluk dan juga latar belakangnya, nah di sini saya akan juga sedikit menjelaskan mengenai kepemimpinan dinasti Mamluk. Nah, dinasti Mamluk ini tidak memiliki khalifah seperti pada masa Khulafaur Rasyidin, tetapi ia dipimpin oleh sultan, yang dimana sultan ini bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keturunan bangsawan, tetapi dari kalangan militer yang naik ke tampuk jabatan melalui kekuatan militer dan politiknya. Nah, lanjut di ciri pemerintahan dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini kepemimpinannya ini tidak diwariskan, tetapi dia dipilih oleh militer elit, dan juga sering terjadi kudeta dan perebutan kekuasaan. Namun dinasti Mamluk ini tetap bisa menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan budaya. Nah, dinasti Mamluk ini terbagi dua, yaitu dinasti Mamluk Bahri dan dinasti Mamluk Burji, yang dimana dinasti Mamluk Bahri ini dia dari keturunan Turki Kipchak. Nah, dinasti Mamluk Burji yang kedua ini dia dari keturunan Sirkasia. Nah, sekarang itu masuk di pembahasan para tokoh sultan penting dinasti Mamluk. Yang pertama itu Sajar al-Dur, yaitu wanita pertama yang memimpin dinasti Mamluk setelah wafatnya Sultan
Al-Salih Ayyub. Nah, yang kedua itu Izzuddin Aibak. Izzuddin Aibak ini suaminya tadi yang pertama yaitu Sajar Al-Dur. Nah, Izzuddin Aibak ini dia sultan pertama yang dinobatkan secara resmi. Yang ketiga itu Qutuz, yang dimana dia ini pahlawan perang Ain Jalut pada saat itu lawan Mongol. Yang keempat itu yaitu Baibars, yang dimana sultan ini dia itu terkenal karena memperkuat militer pada saat itu dan membangun jaringan mata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asdar. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu kejayaan masa dinasti Mamluk. Jadi, dinasti Mamluk itu mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13 hingga abad ke-14, terutama di masa pemerintahan Sultan Az-Zahir Baibars 1260 hingga 1277 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh para sultan berikutnya seperti Qalawun dan An-Nasir Muhammad. Di masa ini dikenal sebagai periode Mamluk Bahri, yaitu Mamluk yang berasal dari keturunan bangsa Turk Kipchak yang didatangkan dari Asia Tengah, kemudian hidup di sekitar sungai Nil. Dan salah satu faktor yang melatar belakangi kejayaan dinasti Mamluk ini itu kemenangannya melawan Mongol dan bangkitnya kekuasaan Mamluk. Itu puncak awal kejayaannya dimulai dengan kemenangan mereka atas bangsa Mongol ini dalam perang Ain Jalut tahun 1260. Perang ini dipimpin oleh Sultan Baibars dan ini menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Kemenangan tersebut tidak hanya menyelamatkan dunia Islam dari invasi Mongol, tetapi meningkatkan legitimasi dinasti Mamluk sebagai pelindung utama dunia Islam. Selain itu juga Mamluk ini berhasil mengusir pasukan salib dari wilayah-wilayah penting seperti Aceh Akka pada tahun 1291 Masehi. Nah, dengan demikian mereka inilah yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap invasi asing, baik itu Mongol maupun Salibis. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Baik, saya atas nama Asruddin, saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dinasti Mamluk. Pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16, dinasti Mamluk mengalami kemunduran karena berbagai masalah internal dan tekanan eksternal yang semakin berat. Faktor internal, perbuatan kekuasaan sering terjadi bergantian sultan secara cepat karena perbuatan kekuasaan antara kelompok militer Mamluk. Ekonomi menurun, perdagangan merosot akibat jalur dagang berpindah ke laut selatan. Bangsa Portugis menemukan rute laut keindahan. Korupsi dan pajak tinggi
pemerintah menuti pajak besar membiayai militer, menyebabkan penderitaan rakyat. Faktor eksternal yaitu bangsa Portugis menguasai jalur perdagangan rempah di Samudra Hindia, membuat Mamluk kehilangan pemasukan. Kesulitan Utsmaniyah atau disebut Ottoman menjadi kekuatan besar dan melalui mengancam wilayah Mamluk. Akhir dinasti Mamluk yaitu tahun 1516 sampai 17. Sultan Ottoman Salim menaklukkan Mamluk dalam 2 pertempuran besar, yaitu pertempuran Marjadabik yaitu tahun 1516. Yang kedua itu pertempuran Ridania yaitu tahun 1517. Kemunduran dinasti Mamluk disebabkan oleh kelemahan dalam pemerintahan, ekonomi dan militer, serta tekanan dari luar seperti persaingan dagang dan kekuatan militer dikuasai oleh Ottoman. Baik, sekian dari saya.